Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Beroleh keselamatan dari Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pengendara mobil ataupun sepeda motor, jika ingin selamat, maka dia harus menggunakan metode bijaksana. Tidak hanya melihat 1 meter ke depan, tapi jauh ke depan dia harus melihat, memperhatikan. Itulah salah satu metode untuk dia dapat berjaga-jaga dan lebih berhati-hati akan hal yang dilaluinya ke depan. Sebenarnya tak jauh beda antara si pengendara dengan kita manusia yang hidup di dunia ini. Kita tidak boleh hanya merancangkan ataupun puas dengan masa kini. Karena apa? Ada masa depan yang harus kita raih. Ada hal dalam kekristenan yang kita yakini bahwa perjumpaan kita dengan Kristus di saat Kristus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir, kapan zaman ini akan berakhir. Namun satu hal yang kita yakini, yang harus kita persiapkan, setiap umat Kristen harus berjaga-jaga. Apalagi di masa pandemi yang hampir 2 tahun sudah kita lalui. Pasti banyak yang tidak sesuai dengan rancangan kita. Yang kita pikirkan kita akan umur panjang, yang kita pikirkan bahwa kita hidup leluasa, namun ternyata di luar dugaan manusia, virus corona ini banyak sekali merenggut nyawa manusia. Maka selagi kita hidup di dunia ini, teruslah berjaga-jaga, teruslah konsisten sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang yang tetap mengalahkan kegelapan, karena kita yakini Tuhanlah yang menerangi langkah kita. Tuhan yang telah mempersiapkan senjata iman kita dengan berbaju jirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, dan yang pasti Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang sudah mati untuk kita. Dia ingin kita tetap berjaga-jaga. Entah kita pada saat tidur, entah kita pada saat hidup, kita harus tetap bersama-sama dengan Dia. Maka yang diharapkan adalah selama hidup di dunia ini, berjaga-jagalah untuk tidak mudah dipengaruhi oleh setiap hal yang berasal dari iblis atau dari dunia ini. Biarlah kehidupanmu itu tetap konsisten sebagai pengikut Kristus yang setia, yang akan menerima buah keselamatan yang dari Kristus Yesus. Bila Tuhan saja merancangkan keselamatan di saat Dia datang untuk kedua kalinya, sama seperti kehadiran seorang pencuri yang kita tidak tahu kapan harinya tiba, maka kita pun yang sudah mendengarkan janji keselamatan itu haruslah berjaga-jaga dengan bijaksana. Pakai harimu untuk melakukan kebaikan. Pakai harimu untuk mau saling membangun satu sama lain. Pakai harimu untuk saling menasihati seorang akan yang lain. Maka kehidupanmu selama hidup di dunia ini tidak akan pernah sia-sia jika terus berjaga-jaga
untuk menjaga keutuhan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.